Cerita dimulai dari sebuah kafe di mana di sana ada sepasang kekasih bernama Lala dan Bona. Mereka sedang asik pacaran sambil makan dan mengobrol ke sana kemari. Bona berencana mengajak Lala ke rumahnya untuk diperkenalkan dengan ayahnya. Lala asalnya ragu menerima ajakan itu, tapi Bona memaksa. Akhirnya Lala pun mau pergi. Sore harinya, Bona dan Lala sampai di rumah Bona dan langsung bertemu dengan ayah Bona yang bernama Om Alek. Kesan pertama yang diberikan Om Alek adalah dia sangat ramah. Dia sangat welcome menerima kehadiran Lala di rumah itu. Om Alek adalah seorang duda yang sudah lama ditinggal istrinya. Mereka pun mengobrol sambil makan sore. Meski baru bertemu, terlihat Lala sangat pandai bergaul dan bisa menaklukkan hati Om Alek. Setelah selesai makan, Bona pun mengantar Lala pulang. Mereka sempat bertukar pikiran di dalam mobil sambil melepas kangen. Scene berlanjut ke rumahnya Lala, di mana terlihat Lala sedang menerima telepon dengan muka yang serius. Lala terlihat seperti bingung dan tertekan. Esok harinya, Lala bertemu dengan temannya di sebuah kafe. Temannya bernama Santi. Mereka terlihat mengobrol serius. Ternyata Lala sedang minta tolong kepada Santi. Semalam dia mendapat telepon kalau keluarganya di kampung sedang butuh uang, sementara dia belum punya uang. Akhirnya dia curhat kepada Santi. Nah, ternyata si Santi ini adalah penjual kue apem. Dia pun mengajak Lala untuk jualan juga, karena hanya itu yang bisa menghasilkan uang dengan cepat. Lala asalnya menolak. Ia masih punya harga diri. Namun, desakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda, akhirnya ia pun menerima ajakan Santi. Malam harinya mereka datang ke tempat penjualan kue tersebut. Di sana sudah disambut sang calo sekaligus pemilik tempat tersebut. Melihat kue baru yang masih segar, sang calo pun bersemangat untuk segera mendapat keuntungan dari bisnisnya tersebut. Dan sesuai SOP yang sudah berjalan, penjual kue yang baru harus dites drive dulu dan dicoba kemahirannya. Lalu sang calo pun mengajak Lala masuk ke ruangan praktek penjualan kue, dan Lala dengan calo itu pun melakukan test drive.
Esok harinya Lala datang lagi ke tempat jual kue itu. Dia dikasih kabar akan ada customer yang akan membeli kuenya. Lala pun langsung bersiap di TKP. Beberapa waktu kemudian, customer yang ditunggu pun datang. Dan betapa kagetnya Lala, customer yang datang adalah Om Alek, ayahnya Bona. Om Alek pun kaget dibuatnya. Tapi apa mau dikata, meski malu dan takut, akhirnya mereka pun mengobrol. Om Alek bertanya kenapa Lala melakukan ini. Lalu Lala menjawab bahwa dia baru hari pertama kerja di sana karena butuh uang cepat untuk kebutuhan keluarganya. Di luar dugaan, Om Alek yang sudah terlanjur membayar malah langsung melanjutkan transaksi jual beli kuenya, karena ternyata sejak bertemu Lala, dia malah ingin mencoba kue apem calon menantunya itu. Ditambah dia juga sudah bayar mahal tentunya. Meski sedikit ragu, Lala pun tidak bisa menolak transaksi tersebut, dan terjadilah proses jual beli di ruangan tersebut. Setelah kejadian itu, Lala berlaku normal kepada Bona. Mereka masih jalan bareng dan tentunya memberikan jatah rutin kue apem kesukaan Bona. Suatu hari saat Lala main ke rumah Bona, mereka pun mengobrol bertiga. Terlihat Lala dan Om Alek sedikit canggung nih, dan ternyata Bona meminta izin agar Lala bisa tinggal di rumah itu, dan mereka pun akan menikah. Alek hanya bisa mengiyakan karena kalau dia menolak takut Bona malah curiga. Hari-hari berikutnya Lala sudah tinggal di rumah Bona. Lala menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Justru nih keputusan Bona membawa Lala tinggal di rumahnya membawa petaka. Om Alek yang memegang rahasia Lala memanfaatkan situasi tersebut. Ketika Bona berangkat kerja, Om Alek menemui Lala yang sedang beres-beres rumah. Dia meminta jatah kue apem seperti waktu itu. Dia mengancam akan membuka rahasia Lala kepada Bona yang pernah jualan kue apem kalau Lala menolaknya. Lala tidak ada pilihan lain selain pasrah pada kelicikan Om Alek. Ia pun dengan rela memberikan kue apem kesukaan Bona kepada mertuanya sendiri. Kejadian itu terus berulang hampir setiap Bona tidak ada di rumah. Suatu hari saat berangkat kerja, Bona bertemu Santi. Mereka mengobrol di jalan. Ternyata nih Santi tuh punya otak yang culas.
dia membuka rahasia Lala kepada Bona, bahwa Lala pernah jualan kue apem dan yang menjadi pembelinya adalah Om Alek. Bona sangat kaget mendengar obrolan dari Santi. Lalu ia pun teringat bahwa sekarang Lala dan Om Alek sedang berduaan di rumah. Bona pun curiga lalu bergegas pulang. Dan apa yang ia takutkan terlihat di depan mata. Saat ia membuka pintu, terlihat Lala dan Om Alek sedang melakukan proses pengocokan adonan kue hingga kuenya matang. Bona hanya bisa menunduk melihat pengkhianatan tersebut. Ia tidak bisa berbuat banyak dan harus merelakan kebahagiaannya. Lalu film pun tamat. Oke guys, mungkin alur cerita kali ini cukup sekian. Kalau ada masukan mau film apa lagi, silahkan tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Langit Film, like dan komen semua video-videonya. Sampai jumpa, bye.